Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Saya saat ini mau memberikan klarifikasi tentang pertanyaan pasien, apakah asam lambung bisa naik ke otak dan menimbulkan gejala-gejala seperti pusing, keliengan, tidak seimbang, seperti mau pingsan, dan gejala-gejala yang berkaitan dengan keseimbangan tubuh lainnya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih, karena kalau kita lihat secara anatomi tubuh, tentunya tidak mungkin ada asam lambung bisa naik ke otak. Karena salurannya kan tidak demikian. Kita makan lewat mulut, masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung kita, ke usus halus, usus besar, dan pengeluaran. Itu sebenarnya ya. Jadi kalau asam lambung itu kan adanya di lambung nih. Ya, dan dia biasanya sampai naik bisa sampai ke kerongkongan. Pada kondisi-kondisi yang seperti GERD, reflux ya, asam lambung itu naik ke atas, maka asam lambung itu bisa berasa di sini nih. Ya, di kerongkongan ini seolah-olah kayak ada sampai bisa terbatuk-batuk karena dia masuk ke celah di tenggorokan kita. Itulah mengapa kalau pasien lambung yang terlalu banyak asam lambungnya sampai naik ke atas bisa datang ke dokter THT karena merasa serak atau merasa seperti batuk-batuk yang tidak baik-baik. Ini juga mengakibatkan orang berpikir, apakah bisa juga nanti dia naik ke otak lewat saluran seperti hidung dan yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan bisa sampai sinus ya. Pada beberapa kasus yang saya temui memang tidak sampai demikian. Tetapi hubungannya kenapa bisa sampai menimbulkan gejala-gejala seperti geliengan, mau pingsan, pusing, seperti demikian, dizzy, itu lebih karena ketika asam lambung naik sampai ke kerongkongan, di dalam kerongkongan tersebut saya sudah pernah katakan ada yang namanya nervus vagus atau saraf vagus. Dan saraf vagus inilah yang akan terpicu, menyebabkan bisa gejala-gejala psikosomatik lain. Dia diaktifkan, terjadilah misalnya berdebar-debar, perasaan seperti kayak mau pingsan, sesak napas, rasa seperti kayak tercekik, dan gejala-gejala psikosomatik yang pernah kita bahas di dalam beberapa video terkait dengan kondisi gangguan psikosomatik dan kaitannya dengan cemas dan asam lambung. Jadi teman-teman nggak usah takut mengatakan kalau asam lambung teman-teman bisa naik ke dalam otak ya, karena itu nggak sepenuhnya benar ya, pasti salah ya, karena nggak ada salurannya. Tapi memang ketika asam lambung yang terlalu berlebihan itu bisa memicu sistem saraf pusat, maka yang sebenarnya terjadi adalah yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah terlalu banyak mikir yang aneh-aneh berkaitan dengan hal ini. Tetap kalau teman-teman mengalami seperti demikian, maka pengobatannya pertama kali obatin dulu asam lambungnya dengan benar. Lihat pola makannya, jaga pola makannya, jangan banyak makan yang berkaitan dengan kopi, atau juga jangan makan tepung terlalu banyak ya, soda yang bisa bikin mengalami kembung atau mengalami peningkatan asam lambung, semuanya di-cut dulu. Makan makanan yang biasa aja gitu, nasi boleh, kemudian juga kentang, ubi yang bisa ngebantu, asal semuanya dalam takaran yang tepat. Yang kedua, kalau asam lambungnya tidak turun juga, maka diperlukanlah obat. Obat yang sering kali disebut atau diresepkan adalah PPI, seperti omeprazol, lansoprazol, ya. Ada beberapa merek terkenal juga yang sering diberikan juga. Kalau misalnya itu nggak baik juga, sudah minum misalnya sukralfat juga yang warnanya merah muda itu, atau bahkan antasida juga di awal-awal, nggak baik-baik juga, barulah kita berpikir, apakah kondisi ini berkaitan dengan sistem saraf pusat. Pada keadaan yang sering datang ke saya, biasanya kita bantu dua-duanya. Langsung obat dari dokter asam lambungnya atau dokter umumnya, kemudian saya tambahkan dengan obatan yang berkaitan dengan masalah psikosomatik cemasnya. Jadi nggak usah khawatir, kalau misalnya demikian, pasti bisa disembuhkan, pasti bisa diperbaiki. Tapi kita harus lihat secara jelas dulu gejala-gejala ini supaya jangan jadi bingung sendiri. Semakin bingung, semakin banyak mencari-cari, malah bingung sendiri. Saya tidak menyarankan hal tersebut.
Buat saya, yang penting teman-teman percaya bahwa kondisi ini bisa disembuhkan dan bisa nanti baiknya dengan segala macam cara yang bisa mengatasi masalah lambung dan juga sekaligus pikirannya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kita selalu untuk ikhlas, sabar, dan sadar. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.